Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdul Majid Lutfi dengan NIM 2015 105967. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu laporan praktik lapang yang berjudul Manajemen Produksi On-Farm Komoditas Padi di Desa Beji Bilangsari, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Pendahuluan. Pertanian adalah upaya atau kegiatan manfaat budaya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Usaha tani atau farming merupakan bagian inti dari pertanian, karena menyangkut kegiatan yang dilakukan dalam budidaya. Petani adalah sebutan bagi mereka yang menyelenggarakan usaha tani, sebagai contoh petani padi, petani ikan, berbeda dengan pelaku budidaya hewan ternak atau livestock. Secara khusus disebut sebagai peternak, dikutip dari Purba et al. 2020. Sektor pertanian masih menjadi andalan di Indonesia. Bisa kita lihat dari mayoritas pekerja yang berkecimpung di dunia pertanian. Untuk komoditas yang banyak dibudidayakan yaitu komoditas padi. Komoditas padi di Indonesia menjadi komoditas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dikarenakan persepsi masyarakat Indonesia mengenai beras, yaitu kita masih belum makan apabila tidak makan nasi. Hal tersebut membuat kebutuhan akan beras untuk dikonsumsi naik, apalagi diikuti dengan jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah produksi padi di Pulau Jawa mencapai 9.580.933,88 ton, yaitu pada Provinsi Jawa Timur. Dan jumlah tersebut akan semakin meningkat untuk setiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kita harus berupaya untuk melakukan pembangunan pertanian ke arah yang lebih baik. Salah satunya melalui penyuluhan pertanian, seperti pertanian presisi dan pertanian yang lebih modern. Dengan adanya hal tersebut, dengan adanya pembaruan dan teknik atau metode yang digunakan, kita bisa mendapatkan output yang lebih besar dengan meminimalisir input yang digunakan. Budidaya padi merupakan kegiatan penanaman padi, perawatan sampai dengan pemanenan, dengan tujuan untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas yang maksimal dari padi tersebut. Budidaya padi di Desa Beji Bilangsari sudah menjadi mata pencaharian utama. Masyarakatnya mayoritas masih bekerja di lahan sawah. Untuk tanaman yang ditanam misalnya padi pada musim hujan dan jagung pada musim ketiga. Untuk yang akan kita bahas, yang pertama itu ada manajemen produksi on-farm budidaya padi. Yang kedua ada bentuk saluran pemasaran komoditas padi. Manajemen produksi on-farm budidaya padi. Untuk yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan proses awal dari berlangsungnya usaha tani. Tujuan dari adanya perencanaan yaitu agar dalam proses budidaya berjalan dengan lancar dan terstruktur, serta untuk meminimalisir adanya hal yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses yang dilakukan guna mengatur usaha tani yang dijalankan. Tujuan dari dilakukannya pengorganisasian ini yaitu untuk mengatur fasilitas, input, dan sarana yang dibutuhkan pada saat proses budidaya, agar tidak terjadi permasalahan yang dapat mengganggu jalannya usaha tani. Itu yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, serta sebagai bentuk perwujudan dari perencanaan yang telah dibuat. Tujuan dari kegiatan pelaksanaan yaitu untuk mewujudkan apa saja yang sudah direncanakan di awal kegiatan usaha tani. Itu yang nomor 4 yaitu pengawasan. Pengawasan adalah proses menjaga atau memastikan bahwa kegiatan budidaya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa semua rencana berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang terakhir yaitu evaluasi dan pengendalian. Evaluasi dan pengendalian adalah sebagai bentuk sikap dari adanya pengawasan yang telah dilaksanakan. Tujuan dari evaluasi dan pengendalian yaitu agar budidaya yang dijalankan untuk kedepannya itu semakin baik. Dari kelima fungsi tersebut, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu perencanaan. Dari perencanaan itu ada 5 aspek. Perencanaan input yaitu meliputi pemilihan lokasi lahan, pemilihan varietas padi dan pestisida yang akan digunakan. Kemudian ada perencanaan teknologi yaitu mengenai teknologi apa saja yang akan digunakan pada saat budidaya. Kemudian ada perencanaan SDM yaitu tenaga kerja apa saja yang dibutuhkan seperti juga menanam, juga pertanian. Yang selanjutnya yaitu perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran yaitu nantinya produk hasil pertaniannya itu dipasarkan melalui apa saja saluran pemasaran. Kemudian ada perencanaan kemitraan.
yaitu dalam budaya itu kita mengikuti kemitraan atau lembaga apa saja. Itu yang di Desa Bejimasari ini mengikuti kemitraan yaitu kelompok tani umur. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian input yaitu mengatur pupuk, mengatur bersih dan varietas padi itu seperti komposisi dan ketersediaannya. Dan ada pengorganisasian teknologi yaitu seperti traktor pada saat pembajakan, bawah besar pada pemanenan, dan spray manual pada saat perawatan. Kemudian untuk pengorganisasian SDM yaitu seperti tenaga kerja itu disesuaikan dengan ahliannya itu. Awalnya ahli menanam berarti pada penanaman, pemanenan. Kemudian pengorganisasian pemasaran. Itu pemasaran yang akan dijalankan itu gimana organisasinya itu melewati saluran pemasaran apa saja. Itu yang sampai gini melalui pulang. Yang terakhir yaitu pengorganisasian kemitraan. Pada kemitraan itu ada struktur organisasinya itu sendiri, yaitu ada ketua, sekretaris dan juga bendahara. Dan ikutan yang sebagai anggota itu harus menaati peraturan yang ada dan mengikuti program-program yang dijalankan. Yang ketiga ada pelaksanaan input, yaitu seperti proses pengolahan tanah, pembersihan gulma, penyemaian bibit, penanaman, perawatan, pemanenan, pengemasan, dan penjualan atau pemasaran. Dan ada pelaksanaan teknologi yaitu kita membajak menggunakan traktor, menyemprot menggunakan sprayer manual, pemanen menggunakan blower harvester. Kemudian pelaksanaan SDM seperti tenaga kerja yang menanam, tenaga kerja yang memanen. Pelaksanaan pemasaran yaitu ketika kita memasarkannya itu kepada pihak. Kemudian pelaksanaan kemitraan itu ketika tani mengikuti program-program saja yang dijadwalkan oleh kelompok tani. Kemudian ada pengawasan input yaitu seperti dosis atau kebutuhan untuk padi itu berapa itu pestisida atau varietas bibitnya itu yang cocok. Kemudian ada pengawasan teknologi seperti pemeliharaan teknologi agar tidak cepat rusak. Ya, pengawasan SDM seperti kinerja dari tenaga kerja itu harus diawasi, apakah lebih baik atau kurang. Dan pengawasan pemasaran itu peran pemasaran yang digunakan itu harus kita awasi agar tidak ada oknum-oknum yang buat curang. Pengawasan kemitraan yaitu agar data-data yang kita berikan kepada kemitraan itu tetap aman, jadi tidak harus selalu waspada. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi pengendalian. Evaluasi dan pengendalian input itu seperti perbaikan dari budaya yang sebelumnya itu ke depannya itu apa saja yang kurang. Mungkin evaluasi dan pengendalian teknologi bersama, tapi mengenai teknologinya seperti traktornya kurang apa, sepertinya kurang apa. Kalau tadi itu mengenai yang input itu mengenai pupuk varietas itu apakah cocok atau tidak. Nah, evaluasi dan pengendalian SDM itu kita harus menilai apakah tenaga kerja itu sudah baik kinerjanya. Kalau belum, kita harus memberitahukannya agar depannya itu lebih baik. Dan evaluasi dan pengendalian pemasaran juga hampir sama, tapi mengenai pemasaran, apakah jumlah ini dapat menimbulkan keuntungan untuk petani atau tidak. Yang terakhir evaluasi dan pengendalian kemitraan, apakah dalam melaksanakan kemitraan ini kita untung atau malah rugi. Yang bahasan kedua yaitu bentuk saluran pemasaran komoditas padi. Untuk pelaku pemasarannya itu yang pertama ada petani, kedua tengkulak, ketiga pedagang besar, keempat pabrik pengolahan, kelima agen penjualan, dan keenam konsumen. Itu yang ada di Desa Bejimasari ini termasuk alur pemasaran kompleks, yaitu merupakan pemasaran yang meliputi beberapa pihak dalam prosesnya. Contoh petani, tengkulak, besar, pabrik pengolahan, agen penjualan, dan konsumen. Berbeda dengan alur pemasaran sederhana yang hanya melewati beberapa pelaku pemasaran seperti petani langsung ke konsumen atau petani hanya berapa pihak saja, tidak banyak. Dan ini bentuk saluran pemasaran padi yang ada di Desa Bejimasari. Ada 3 bentuk, yaitu pertama ada petani tengkulak dan besar, pabrik pengolahan agen penjualan konsumen. Yang kedua petani tengkulak, pedagang besar, agen penjualan konsumen. Yang ketiga yaitu petani tengkulak, pabrik pengolahan, agen penjualan dan konsumen. Kesimpulan, manajemen produksi pada budidaya padi di Desa Bejimasari, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian. Dari kelima kunci di atas terbagi lagi menjadi beberapa aspek, yaitu untuk produksi,
teknologi SDM pemasaran dan kemitraan yang masing-masing saling berkaitan dan berhubungan. Kegiatan tersebut dimulai dari pengolahan tanah, pembibitan tanaman, perawatan, pemanenan, pengemasan, dan penjualan. Kemudian untuk peralatan pemasaran yang digunakan yaitu alat pemasaran kompleks dan terdapat 6 pelaku pemasaran yaitu petani, tengkulak, dalam besar, pabrik pengolahan, agen penjualan, dan konsumen. Ini untuk dokumentasinya ketika wawancara yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu ketika petani melaksanakan kegiatan tani. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.